Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Husna Ratnasari, guru bimbingan dan konseling. Semoga siswa-siswi ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kiat sukses hadapi ujian. Tujuannya agar peserta didik atau konseli dapat memahami kiat sukses menghadapi ujian. Ujian sekolah merupakan ritual tahunan yang harus dilalui oleh setiap siswa, baik itu SD, SMP, ataupun SMA. Karena ujian sekolah sebagai salah satu faktor penentu peningkatan mutu pendidikan. Ujian sekolah menjadi motivasi para siswa untuk melanjutkan ke tahap pendidikan berikutnya. Jika setiap siswa disiplin menjalankan ujian sekolah, maka mutu pendidikan Indonesia yang sebenarnya pun akan terjamin. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Adapun manfaat penyelenggaraan ujian sekolah yaitu yang pertama, pemetaan mutu program. Yang kedua, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya atau seleksi masuk ke perguruan tinggi. Yang ketiga, penentu kelulusan peserta didik. Yang keempat, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kebiasaan siswa saat belajar yaitu yang pertama mengantuk, yang kedua tidur saat belajar, yang ketiga ngambek saat belajar, dan yang keempat malas belajar. Dan adapun kebiasaan siswa pada saat ujian yaitu mencontek dengan berbagai cara. Adapun kiat sukses hadapi ujian, yang pertama maksimalkan belajar. Belajar secara rutin, ekstra keras, dan disiplin yang terus-menerus harus dilakukan. Belajar dapat dilakukan dengan cara belajar mandiri, kelompok, privat, les, atau bimbingan belajar. Dan ingatlah, tidak ada yang sulit jika mau belajar dan berlatih terus-menerus. Yang kedua, membuat peta kemampuan diri. Cobalah bercermin dengan standar ketuntasan pada setiap mata pelajaran yang diujiankan. Bercerminlah secara jujur, dengan begitu kemampuan dan kekurangan akan mudah diketahui. Setelah bercermin pada standar ketuntasan, saatnya sekarang membuat peta kemampuan dari setiap mata pelajaran. Dengan peta kemampuan diri, akan mudah melangkah dan memacu kemampuan yang belum kamu kuasai. Yang ketiga, positive thinking dan positive feeling. Pikiran dan perasaan positif artinya apa yang dipikirkan dan yang dirasakan saat ini yang sangat menentukan hasilnya nanti. Bila kamu berpikir dan merasa positif saat ini, maka hasil ujian nantinya juga akan positif. Begitu pula sebaliknya. Bila kamu merasakan negatif, maka hasil ujian kamu pun akan negatif. Empat, dahulukan soal-soal yang mudah. Saat mencermati soal, pahami maksud soal dengan baik dan jangan sampai salah memahami maksud soal.
Segera tandai soal-soal yang diyakini mudah dan pasti benar bila dikerjakan. Sekali lagi, kerjakan soal yang benar-benar mampu diselesaikan dengan benar. Dan ingatlah, jangan terjebak dengan mengerjakan soal selalu menurut urutan nomor soal. 5. Perhatikan lembar jawaban atau lembar kerjamu. Siapkan alat tulis milik pribadi, hindari kesalahan mengisi data pribadi dan jawaban. Isilah jawaban dan yakinkan setiap jawaban yang diisi adalah benar. Bila telah selesai, periksa kembali lembar kerjamu tersebut. Teliti kembali jawaban sebelum mengumpulkan kepada pengawas atau guru yang mengawas saat itu. 6. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Manusia tidak akan berdaya tanpa pertolongannya. Yang tak kalah penting adalah mendekatkan diri kepada Allah, baik sebelum ujian, pada saat ujian, ataupun sesudah ujian. Mintalah orang tua mendoakan secara khusus, serta perbaikilah perilaku dan pergaulan. Karena kesuksesan dalam ujian ditentukan oleh kerja keras ditambah dengan strategi belajar yang tepat, serta ketekunan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang, semoga sukses mengikuti ujian sekolah, baik itu ujian mid semester, ujian semester, ataupun ujian kelulusan. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa.
berikan yang terbaik, dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.